Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya pertanyaan dari saudara-saudara Muslim kita itu, sebenarnya apa yang saya lakukan itu secara etika keliru ya. Jadi secara live saya minta maaf juga buat teman-teman Muslim atas mungkin saya ataupun teman-teman lainnya. Saya rasa bantuan logika juga sudah meminta maaf ya kepada saudara-saudara Kristen kita. Karena apa, pada dasarnya memang ini adalah buku yang kalian sucikan, gitu ya. Betul. Tapi kenapa teman-teman Kristen itu memotong-motong video itu sehingga membuatnya menjadi satu yang heboh, ya? Tapi memang Injil kebenaran itu harus diberitakan secara terbuka, ya. Makanya teman-teman di sini, pastor-pastor, pembina Al-Hayat Indonesia, ya. Al-Hayat Indonesia itu tidak berdiri sendiri, teman-teman. Jadi pelayanan saya itu bukan satu pelayanan yang liar, ya, atau tidak dinaungi dan tidak dimentori. Pelayanan saya itu mempunyai penasihat-penasihat, mentor-mentor. Nah, ketika saya pun dipotong videonya, ya, kemudian dikatakan, wah, Sofiatul menginjak Al-Quran dan sebagainya, kemudian di framing, ya, gitu, terutama teman-teman Kristen sendiri pun banyak yang melakukan framing. Maksudnya mereka nggak tahu dialognya itu seperti apa pada waktu itu, ya. Nah, karena kita menjelaskan dua natur daripada Yesus ini tuh sulit sekali diterima oleh teman-teman Muslim. Betul. Ya, sehingga berkali-kali saya menjelaskan, loh, kamu tuh percaya Quran ini juga punya dua natur. Iya, Quran ini cuma sebuah buku, betul kan? Iya, betul. Nah, padahal Quran ini punya dua natur. Kalian percaya ini suci. Makanya kalian marah kalau kitab kalian ini yang merupakan percetakan pabrik ini dilecehkan dalam tanda petik. Ya, karena kalian pegang ini aja harus wudu, betul? Ya, kemudian apapun yang di dalam buku ini kalian taati, ya. Tapi oke, secara terbuka saya pun meminta maaf. Lalu kita ke depan kita akan membuat satu dialog-dialog yang lebih elegan, ya, supaya karena tujuan kita itu bukan menang debat sebenarnya, teman-teman. Ya, saya sudah mengatakan bahwa saya bukan berdebat, makanya saya nggak masuk ke komal-komal pendekar cadar hitam, ya kan? Pendekar wifi naja. Untuk apa sih hari kerjaannya debat? Enggak. Tapi saya lebih fokus kepada bagaimana kita menjelaskan iman Kristen dengan benar, meluruskan semua framing-framing yang keliru. Ya. Betul. Nah, itu sebenarnya tugas apologi yang sebenarnya. Ya. But anyway, selamat buat kamu yang sekarang ini udah menerima Tuhan Yesus. Tapi karena bulan Murtadin, ya, juga buat teman-teman yang puasa, orang Katolik juga puasa, orang Kristen juga puasa loh. Iya, iya, betul. Jadi jangan di-framing kami nggak pernah puasa, cuman kami nggak pernah keluar-keluar gitu aja, iya, ya. Betul. Kami nggak munafik, guys. Betul. Ya, jadi saudara kita Paul of Tarsus ini, gue panggil adik gue lah ya, karena kamu kan pasti jauh lebih kecil dibanding saya. Baru bulan Januari ini ya, dari Muslim ke Kristen ya. Iya, kata komen Kak. Yes. Jadi oke, silakan kamu kalau mau kesaksian, saya kasih ruang dan ke waktunya saya serahkan ke kamu. Ayo, silakan. Ya, baik Kak. Jadi gini ya Kak, ceritanya itu dari tahun waktu Palestina sama Israel lagi gencar-gencarnya tuh Kak. Itu di Oktober 2000 berapa ya? 2023 ya. Itu beneran 2023 kan Kak? Ya, jadi kalau politik nggak terlalu ngikutin, tapi oke, lanjutin aja. Ya, jadi waktu Oktober 2023, Oktober, November, Desember 2023 itu kan benar-benar tuh Indonesia benar-benar FYP-nya itu tuh kayak tentang Palestina, Israel gitu kan. Nah, itu memang lagi heboh-hebohnya. Nah, waktu itu di Oktober, November, Desember itu aku nggak tahu tepatnya, intinya aku sholat Jumat Kak. Ya, aku sholat Jumat ya udah, sholat Jumat itu kan kayak rame-rame kan semuanya berjamaah gitu kan, kumpul gitu di satu masjid di dekat rumahku. Nah, terus di masjid itu ya udah dipimpin sama imam gitu kan, sama ustadz di wilayah itu. Dan itu ustadz ngaji aku. Jadi ketika itu si imam ini ya udahlah, selesai sholat salam gitu kan, doa bareng gitu kan, rame-rame doa. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kayak bahasa Arab panjang meruntut gitu kan. Nah, pas akhir-akhir gitu si imamnya ini doa tapi pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya, yang aku pikir-pikirin mungkin kenapa pakai bahasa Indonesia, supaya jemaat atau para makmum ini denger gitu dan tahu isi doanya gitu kan, kayak mengaminkan banget gitu.
Nah, jadi doanya nih gini ya, Kak. Seingat aku gini, ya Allah, gitu kan, ya Aziz, yang Maha Perkasa, gitu kan. Tunjukkanlah keperkasaanmu, laknatullah bagi umat Yahudi, Israel, Langsung Zionis, gitu kan. melaknat itu ya. Iya, Doanya mengutuk gitu ya, melaknat ya. betul. Jadi kayak Oke. kaum kafir, laknatullah, gitu kan, terkutuklah, gitu kan. Kayak gimana ya? Ya Allah, engkaulah yang maha kuasa, engkaulah yang maha perkasa, gitu kan. Tunjukkanlah kekuasaanmu, gitu kan, bla bla segala macam. Intinya melaknat, mencelakai, doa-doa yang mencelakai, mencerca, mencaci segala macam ya Kak. Hal-hal yang jahat gitu. Nah, di situ posisinya ya udah aku masih muslim gitu kan. Nah, aku tuh kaget si imam itu ngedoa gitu. Jadi kayak aku tersentak batin aku, hah, kok gini gitu kan. Nah, aku gimana ya, mulai batin aku tuh kayak apa ya, menolak gitu. Di situ aku nggak mau mengaminkan Kak. Nah, nah, padahal ya udah kan, sebagai seorang muslim kan kita itu sama apa, harus ngedukung gitu kan. Itu tahun Yang 2000 berapa? 2023 ya? Iya, Itu masih baru-baru 2023. ya. Iya, Oktober 3 gitu tahun kan, lalu. Oktober. Iya. Jadi di situ aku bertolak banget apa yang dikatakan sama si imam atau si ustadz itu, pemimpin sholat Jumat pada hari itu. Soalnya doa-doanya itu yang kayak gitu, laknatullah gitu kan, terlaknatlah umat Yahudi, Israel, Zionis gitu kan. Nah, di situ aku langsung doa pribadi Kak, doa pribadi. Jadi aku doa kayak gini. Ya Allah gitu kan. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Pastilah engkau ingin umat manusia ini berdamai gitu kan. Intinya gitu aku doa. Engkau tidak menginginkan pertumpahan darah di dunia ini ya Allah gitu kan. Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, semoga umat maupun di Israel dan di Palestina gitu, mereka eh, mereka engkau damaikan gitu. Terjadilah apa ya, intinya terjadilah kerukunan gitu, kayak nggak ada pertikaian lagi gitu. Nah, dan aku juga ngedoain untuk yang umat Palestina, siapapun itu, mereka engkau berikan berkah, engkau berikan intinya perlindungan, makanan dan lain-lain. Terus juga umat Israel juga aku doain. Karena ya Kak, aku berpikir di saat itu bukan soal agama gitu. Ini itu soal politik. Dan yang aku tekankan itu, nilai kemanusiaan itu bukan dilihat dari agamanya, tapi dilihat siapapun yang terkena kesengsaraan atau yang ada kematian, itu harus kita dukung gitu, maupun di Palestina juga kena dan Israel pun kena. Betul. Ya kan, ini nih cuman masalah senjatanya doang yang kuat dan bentengnya gitu. Ini benar-benar buat aku kayak tersentak di situ kan, karena si imam ini doain yang kayak gitu Kak. Jadi itu pertama kali kamu mulai memikirkan kembali Ya, tentang memikirkan. iman kamu gitu ya. Ya, ya, Kenapa aku dalam doa langsung, itu iya apalagi betul. mengutuk bukan memberkati gitu ya. Iya, betul, bukan memberkati. Dan aku bertolak belakang karena ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Allah itu memiliki nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Tiadalah mungkin Allah itu membiarkan pertumpahan darah, kerusakan dan segala macam terjadi pada manusia. Nah, di situ ya udah, aku pulang dari masjid itu, aku masih kayak aku sambil apa ya, istilahnya istighfar gitu kan, astagfirullahalazim gitu kan. Eh, kenapa ya seluruh umat itu mengaminkan hal itu gitu, sedangkan kenapa aku sendirian yang kayak menolak gitu kan, aku yang salah atau gimana ya. Nah, aku di sini ya Kak, tiba-tiba gak tau kenapa, apa ya, jiwa spirit atau jiwa spiritual Islam aku itu tuh meningkat Kak. Aku jadi lebih semangat dalam hal apa, ingin memperdalam Islam aku lagi gitu. Karena ya selama ini ya Kak, disclaimer, aku tuh emang dari TK, dari kecil itu memang dididik keras oleh keluarga aku untuk bisa ngaji. Nah, untuk bisa ngaji, bisa ngebaca bahasa Arab dengan fasih gitu kan. Tajwidnya harus bener, panjang pendek segala macam, dengung dan lain-lain gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak apa ya, dalam sholat aku ngerti Kak, gerakan-gerakan sholat. Aku paham dari takbiratul ihram sampai ke salam. Nah, tapi sampai dari TK sampai aku SMA itu aku cuma membeo Kak, kayak burung beo. Jadi kamu ketika kamu mengaji, kamu baca Quran itu sebenarnya kamu nggak ngerti artinya ya? Iya betul, nggak ngerti artinya. Dan aku pun sholat itu cuma gerakan-gerakan kayak komat kamit, kayak membeo, tapi aku nggak ngerti maknanya gitu dalam sholat itu. Gitu loh. Jadi gimana ya, selama aku sholat gitu, aku tuh nggak bisa secara terhubung atau apa, mengkoneksikan diri aku ke pencipta gitu, ke sang pencipta. Jadi aku kayak rutinitas aja, tradisi gitu kan, rutinitas kegiatan kayak gitu. Jadi bener-bener ya, aku di situ kayaknya aku benar-benar harus secara sempurna nih gitu kan. Aku harus mempelajari lagi mulai dari nol gitu kan. Jadi aku memutuskan pada saat itu ya udah,
mulai sekarang aku kayak baca Quran dan juga aku ngeliat terjemahannya Kak. Nah, aku baca Quran ngeliat terjemahannya. Nah, aku baca lagi dari surah Al-Fatihah Kak. Dari surah Al-Fatihah aku baca ya. Di situ kan tertulis ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, oke, aku sudah baca terjemahannya. Akan tetapi Kak, aku sebagai anak muda ini kan jiwanya masih apa ya, menggebu-gebu banget kan gitu kan. Kayak dalam hal belajar gitu kan. Bener-bener aku ini semangat Kak. Jadi, walaupun aku baca terjemahannya, aku kurang puas gitu. Aku baca tafsir Kak. Ya, setelah aku baca bahasa Arab gitu kan, aku ngaji, aku baca terjemahan, aku juga baca tafsir. Jadi ya Kak, setelah aku baca tafsir, ya tafsirnya yang terkenal ya, yang kayak di kita kan Indonesia kan Kemenak gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Jadi ya pasti sumbernya terpercaya gitu kan. Nah, setelah aku baca tafsir dan banyak aku membandingkan tafsir, aku melihat Kak, di Al-Fatihah ayat ke-7 itu kan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan itu pula nasnya jalan orang Yahudi dan mereka yang orang sesat. Nasrani kan. Nah, betul. Baru aja mau aku ngomongin. Jadi aku lihat tafsirnya Kak. Di situ jalan mereka yang dimurkai itu maksudnya itu Yahudi dan jalan mereka yang sesat Nasrani. Nah, di situ aku baru tahu dan aku kaget, aku tersentak lagi. Hah, Yahudi, Nasrani gitu. Berarti aku mengambil kesimpulan pada waktu itu, setiap kali kami sholat dan kami wajib baca surah Al-Fatihah, kami sedang mengutuki Yahudi dan Nasrani dong. Baru sadar. Tapi sebenarnya sebenarnya itu udah pernah dikupas juga ya sama Christian Prince Arab juga ya, bahwa surat Al-Fatihah itu yang terakhir itu memang di dalam tafsirnya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang disesatkan itu adalah tafsirannya adalah buat ditujukan khusus untuk Yahudi dan Nasrani gitu ya teman-teman. Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi jangan jadi kayak tiap hari doa Al-Fatihah itu banyak, Tuhan jangan kami seperti dia gitu kan. Iya, jangan kami yang seperti ini gitu. Nah, iya itu maksudnya. Wah, betul-betul. Jadi ini titik kedua kamu mulai menyadari apa nih gitu kan, mulai memikirkan kembali nih kepercayaan kamu terhadap Islam. Betul. Oke, terus? Nah, jadi Kak, setelah aku baca ya surah Al-Fatihah ayat ke-7, aku kaget tafsirnya gini gitu kan. Selama ini ya udah aku baca-baca aja, kayak ya udah gitu, aku nggak peduli gitu kan. Jadi setelah aku memperdalam lagi, kami selama sholat dari kecil sampai sekarang, selama sholat dari kecil sampai sekarang, aku mengutuki Yahudi dan Nasrani. Jadi aku kaget di situ. Apa ini gitu kan? Kenapa kayak gini gitu? Kayak aku bertanya-tanya Kak, kenapa Tuhan Allah gitu kan kayak apa ya, mengarahkan pedang yang tajam kepada Yahudi dan Nasrani terus. Si imam juga berdoa melaknat kaum Yahudi, Israel dan kaum kafir, ya kan, kaum kafir gitu. Kenapa selalu mengarahkan tertuju kepada Yahudi dan kalau nggak Yahudi Nasrani? Kristen dalam tanda petik yang mereka ini. Dalam tanda petik ya. Nah, jadi ada apa sih sebenarnya dalam Islam ini? Kenapa kayak gimana ya? Anti banget sama dua kelompok ini. Padahal dari semua agama 4.000 agama di dunia ini gitu kan ya. Iya betul. Ada apa sih ini gitu kan? Aku setelah aku baca tafsir itu ya Kak secara online gitu kan. Aku pergi ke tempat guru ngaji aku, Bu Ustazah gitu kan. Nah, aku nanya sama Bu Ustazah itu, Bu, benar nggak ya tafsirnya begini ya? Orang-orang yang dimurkai itu maksudnya Nasrani dan orang-orang yang sesat itu maksudnya bukan. Orang-orang yang dimurkai itu Yahudi ya. Nah, orang-orang yang disesatkan itu maksudnya Nasrani. Betul kan Bu yang di surah Al-Fatihah? Nah, aku nanya seperti itu sama Bu Ustazah aku dan Bu Ustazah aku bilang, "Iya, betul, Paul gitu kan. Ini nama samaran ya. Paul gitu, betul Paul. Betul. Kenapa mainnya? Hah? Kok begitu, Bu? Ya emang begitu karena Islam itu agamanya menyempurnakan katanya. Islam itu ditegakkan oleh Nabi Muhammad gitu, Shallallahu Alaihi Wasallam katanya gitu kan. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang maksum gitu kan, Nabi yang tanpa cacat celah gitu intinya, dan juga Nabi yang terakhir gitu, yang diutus oleh Allah gitu kan. Jadi ya kenapa katanya Paul, apa yang kamu pertanyakan gitu? Langsung aku bilang kayak gini ya Kak, aku kaget. Ibu, kenapa ya kita kayak mengutuki kaum Yahudi dan Nasrani ya Bu di dalam surah Al-Fatihah ini? Oh itu bukan mengutuki katanya. Tapi seakan-akan ya Bu Ustazah ini kayak bertakia gitu istilahnya.
Dia ini kayak menutup-nutupi Kak. Jadi katanya itu bukan mengutuki, tapi kayak menghindarkan diri kita supaya kita itu ingat bahwa mereka yang dimurkai dan yang disesatkan itu tidak sama dengan kita karena kita ini kaum yang diberi nikmat katanya. Gitu loh. Kayak kita ini sadar jauh-jauh gitu kan karena kita ini kaum yang diberi nikmat gitu, bukan yang kayak mereka gitu intinya. Jadi oke, kata aku, kalau begitu ya udah, aku terima aja. Tapi yang jelas aku udah tahu tafsirnya bahwa itu merujuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani gitu. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat gitu kan. Nah, di sini ya udah aku nggak gimana ya, rasa penasaran aku masih menggebu-gebu lagi itu kan baca Quran lagi. Nah, setelah aku baca, aku nemu ayat lagi Kak di surat Al-Maidah. Tentang ini ya Kak. Intinya Injil itu petunjuk cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kayaknya Al-Maidah 100 berapa gitu. 46 ke 40. 6 coba ya Kak, kita buka ya. Aku soalnya di depan aku Quran. Aku masih ada Quran. 46. Ya, Al-Maidah ayat 46. 46 coba ya. Ya. Apa belum sih? Al-Maidah surat ke-5 ya. Ya. Nah, sini ya. Oke. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Tadi saya nggak ngerti itu. Bener apa nggak nih teman-teman? Ini dikepokin dulu nih. Boleh dong support Paul of Tarsus ini nih, kayaknya pertobatannya dari penganiaya Kristus sekarang menjadi berkobar-kobar memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dikasih tepuk tangan dulu dong ya. Bacaannya hebat banget. Udah dari kecil teman-teman. Oke, terus oke, apa yang kamu dapat dari ayat itu? Al-Maidah ayat 46 yang artinya dan kami, Allah, di sini maksudnya Allah, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan kami ya menurunkan Injil kepadanya yaitu kepada Isa. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Kak, kayak gini ya. Betul, aku udah cocokin juga nih ayatnya. Ayo, terus. Ya, Quran itu kan katanya menyempurnakan, betul Kak? Kata Bu Ustazah itu juga Quran itu ya salah satu fungsi gitu kan. Fungsinya itu pedoman bagi umat Islam gitu kan. Akan tetapi fungsi yang lain gitu menyempurnakan gitu. Yang setelah aku pelajarin dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, itu kami kayak diajarin bahwa kami itu mengimani gitu kan, rukun iman gitu. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Nah, rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini kami mengimani bahwa kami percaya kitab Taurat ini perspektif Islam ya. Karena beda ya. Maksudnya gini, kitab Taurat itu diturunkan gitu. Buk gitu kan, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur atau yang aku udah ketahuin Mazmur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan kitab Injil ya diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih. Ya, nanti itu kita harus percayai sebenarnya gitu kan. Iya, salah satu rukun iman, kamu percaya pada kitabullah yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kalau kita tanya, bukan Injil yang kita pegang ini, gitu kan. Injil yang mana? Kalau gitu, ya mesti nggak bisa ngomong. Oke, terus lanjut. Nah, kan Al-Quran itu mengklaim bahwa Al-Quran itu penyempurna gitu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya. Nah, setelah aku baca gitu kan, Al-Quran, semua ayat di Quran, di setiap titik komanya nggak ada kata membenarkan, nggak ada kata menyempurnakan. Yang ada adalah membenarkan. Kakak tuh nggak perbedaan antara membenarkan dan menyempurnakan? Iya benar. Kalau membenarkan itu artinya mengkonfirmasi atau menguatkan. Iya. Tapi justru kadang orang-orang diverifikasi. Iya, orang-orang muslim itu memplesetkan kata membenarkan itu dengan cara tadinya salah, keliru, lalu dibikin betul. Berarti itu nggak benar ya teman-teman ya? Oh, enggak sih. Iya, membenarkan itu artinya ya menguatkan, mengkonfirmasi bahwa kitab Taurat, apa yang ada di dalam isi kitab Taurat Mazmur itu betul. Benar, itu dari Tuhan gitu loh teman-teman. Dari Allah gitu. Betul. Nanti itu bisa Kak. Nanti itu bisa dibantah loh nanti ya kita ini loh. Membenarkan itu artinya itu verifikasi sudah
terkonfirmasi bahwa hal itu benar dan betul gitu kan. Betul, Nah, betul. sedangkan kata menyempurnakan istilahnya itu berarti kitab-kitab terdahulu yang diturunkan dari Allah itu kitab-kitabnya tidak sempurna lagi, sudah salah, sudah apa ya, sudah rusak istilahnya gitu. Nah, jadi kayak gitu aku kaget. Klaim bahwa Quran ini menyempurnakan itu nggak tepat gitu. Aku di sini mulai goyah tuh, gimana aku gak mulai goyah karena aku juga anak muda yang kritis, yang membenarkan serta menyempurnakan itu benar-benar apa ya istilahnya salah gitu. Maksudnya itu nggak sama istilahnya membenarkan dan menyempurnakan ya. Menyempurnakan berarti ada yang kurang di dalam kitab sebenarnya Iya, dilengkapi. betul. Seperti misalnya perjanjian baru itu sebenarnya menyempurnakan perjanjian lama karena perjanjian baru itu menafsirkan dan menggenapi semua nubuatan-nubuatan, simbol-simbol ya, apa yang dikatakan Nabi itu disempurnakan di dalam perjanjian baru. Itu sebenarnya kata menyempurnakan itu lebih tepat perjanjian baru yang menafsirkan perjanjian lama gitu, teman-teman. Iya, itu dia. Nah, menyempurnakan gitu kan. Aku langsung bertanya, aku kan ya ada suatu kalimat ya Kak, bahwa di Islam itu gini, kalau kita belajar gak ada gurunya, tapi gak ada gurunya kita belajar gak ada gurunya nih ya, ya gurunya itu setan gitu kalau kita gak ada gurunya. Jadi jadi aku belajar, aku baca Quran. Ya udah, aku langsung tanya Kak ke Bu Ustazah itu tadi. Aku tanya ke Bu Ustazah kayak, Bu, gimana ya Bu? Katanya kan Al-Quran itu kan fungsinya sebagai pedoman bagi kita gitu kan. Akan tetapi selain itu Al-Quran itu ya penyempurna kitab-kitab terdahulu kan. Betul kan Bu? Iya betul kata Bu Ustazahnya. Oke Bu, kalau menyempurnakan gitu kan, apakah kitab-kitab terdahulu tidak sempurna ya Bu? Nah, si Bu Ustazah itu langsung bilang, iya betul, kitab-kitab terdahulu sudah dipalsukan, sudah dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang dicekokin sama ulama-ulama kalian kepada saudara muslim kita ya. Jangan baca Alkitab, udah palsu nih, katanya gitu. Iya, itu dia. Oke, terus? Oke. Setelah itu, setelah Ibu Ustazah itu panjang lebar, kali tinggi gitu kan, beliau menjelaskan intinya ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab sudah merusak kitab-kitab Allah gitu. Nah, di situ aku mulai tersentak lagi. Batin aku kayak apa ya, mengisyaratkan bahwa hal itu gimana ya? Langsung rasionalitas aku mulai bangkit gitu, Kak. Aku langsung bertanya terang-terangan. Oke, Bu, kalau misalkan dipalsukan atau sudah rusak kitab-kitab terdahulu, yang dimana kitab-kitab terdahulu itu diturunkan langsung dari Allah kan Bu? Ya betul kata Bu Ustazah itu. Oke Bu, kalau begitu Allah yang Maha Kuasa apakah tidak mampu Bu untuk menjaga kitab-kitabnya ini? Ya kan secara rasional Kak, kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat itu kan diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur ke Daud, Injil ke Isa, itu kan dari Allah gitu kan, yang mana Allah ini Maha Kuasa gitu kan, dan kemahakuasaan Allah ini pasti bisa menjaga kitab-kitabnya sendiri, kitab-kitab suci ini. Akan tetapi kenapa tiba-tiba Allah itu tidak bisa menjaga kitab-kitab ini gitu kan? Kenapa tiba-tiba ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang katanya sudah memalsukan, sudah mengkotori ayat-ayat suci di dalam kitab-kitab terdahulu gitu? Nah, di situ Bu Ustazah itu langsung kayak diam ya Kak. Jadi Bu Ustazah itu merenung sebentar kayak, ntar dulu Paul jangan begitu, kamu jangan langsung menyimpulkan gitu katanya, kata beliau gitu kan. Kataku gimana Bu, secara logikanya ya gitu, menurut pemikiran aku ya Bu, gitu aku bilang kan. Katanya gini, itu bukan maha kuasa atau apa, kita nggak ngebahas itu kata Bu Ustazah. Yang kita bahas, Allah ini menghendaki Nabi yang terakhir sebagai Nabi yang maksum, kekasihnya, Nabi yang benar-benar penyempurna gitu, istilahnya gitu. Jadi kitab-kitab terdahulu itu memang sudah dipalsukan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab gitu. Akan tetapi dengan kedatangan sang baginda ini adalah pembawa rahmatan lil alamin gitu, rahmat bagi alam semesta. Intinya gitu. Bu Ustazah itu berputar-putar keliling tawaf kayak gitu ya, kayak gitu. Beliau apa ya? Beliau menjabarkan gitu kan. Jadi aku di situ kaget. Oke, ya udah aku di situ pulang. Aku di rumah, aku bertanya-tanya lagi di batin aku. Kalau begitu, aku masih kurang puas Kak dengan jawaban Bu Ustazah itu. Karena aku berpikir, Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya yang terdahulu. Mana mungkin Allah yang Maha Kuasa tidak sanggup untuk menjaga kitab-kitabnya sendiri. Berarti ya Kak, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli kitab itu lebih kuasa daripada Tuhan negeri Mekah ini dong. Daripada Allah Subhanahu wa taala ini dong. Gimana? Ya, jadi di satu sisi memang kalau kita tanya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan tidak ada yang dapat mengubah firman-firmannya Allah. Itu di satu sisi, betul. Ya ada ayat Quran mengatakan demikian. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat itu juga ada di dalam Alkitab kita ya, bahwa firman Tuhan itu tetap teguh selama-lamanya. Ya, dia tidak akan ada dapat menggugurkan. Bahkan dia sendiri berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap,
tapi perkataanku akan tinggal tetap. Ya, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan firman Tuhan, ya. Tetapi bukan secara literal kalau dipelihara dari huruf-hurufnya harus sama persis, tidak begitu, ya. Tapi bahwa apa yang Tuhan wahyukan kepada para nabi, apa yang Tuhan singkapkan kepada para rasul dan para nabi, itu dapat kita percaya sepenuhnya, dan terbukti ya penjagaan Tuhan kepada kitab-kitab yang kita pandang sebagai kitab-kitab yang berautoritas dan diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, sehingga dijaga sampai sekarang ini kitab-kitab ini dan dilestarikan oleh gereja, gitu. Tapi di sisi lain, Muslim membuat satu, karena sebenarnya begini, kalau saya melihat dari sejarah kita baca ya, sebenarnya dari mulai Al-Jalalain ya, atau tafsir-tafsir yang Ibn Katsir dan Al-Jalalain yang sudah terkemuka. Betul, mereka lah yang memutuskan ketika mereka membuka kitab Alkitab, mereka mungkin melihat ada kayaknya beda dengan Quran kita, gitu kan? Nah, ketika dibuka, kita komparasi antara Quran dengan Alkitab, kok beda? Lalu mereka, wah ini berarti ada salah satu yang nggak benar kan gitu. Jadi karena ini adalah hukum non kontradiksi ya, artinya gini, jika sesuatu itu bertentangan atau berkontradiksi, nggak mungkin keduanya sama-sama benar, ya. Hanya ada dua possibility, satu Quran salah, Alkitab juga salah, ya. Tapi nggak mungkin dua-duanya secara bersamaan itu benar. Kenapa? Karena isinya bertentangan, berkontradiksi. Ya. Atau kalau Alkitab itu benar, berarti Quran yang keliru. Kalau Qurannya benar, Alkitab yang salah. Nah, ini mana nih yang mau kita percayai? Nah, tetapi di dalam penafsiran pun, ya kalau Anda baca, mereka itu kontradiksi begini. Sebenarnya yang mereka salahkan itu bukan isinya secara literal, tapi penafsirannya. Oh, orang Kristen itu salah menafsirkan isi Alkitab. Nah, itu sebenarnya mereka tentang. Ada juga ulama yang seperti itu gitu. Bukan yang dipalsukan itu bukan Alkitab ya, tapi penafsirannya, cara mereka membacanya itulah yang ditentang. Sebenarnya seperti itu. Ada juga para penafsir yang menafsirkan seperti itu. Jadi bukan isinya yang keliru atau dipalsukan, tetapi penafsirannya itu yang mereka tentang. Gitu, Paul. Oke, lanjut. Terus bagaimana balik kamu bisa sampai kamu percaya pada Tuhan Yesus? Ya, lanjut. Nah, di situ aku kaget kayak Injil gitu kan, di Al-Maidah, kita balik lagi Al-Maidah yang Pak Pengam. Injil. Aku bertanya, Injil itu apa ya gitu kan? Karena selama dalam Islam dari kecil sampai sekarang pun, sampai SMA pun, sampai SMA waktu itu 2023, itu aku nggak ngerti Injil itu apa. Yang aku tahu ya, Injil itu ya tadi diturunkan kepada Nabi Isa gitu kan. Injil itu kalau kita bahasa Muslim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jawabannya masih itu. Iya. Ya, sedangkan Kak, setelah aku mempelajari dan aku ikut katekumi, ya Injil itu Sang Kristus itu sendiri. Betul. Injil itu kabar baik. Artinya kabar baik tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Iya, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan gitu. Nah, tapi ya udah, ini perspektif Islam. Jadi dari kecil aku kayak Injil kayak gitu kan. Kita menurunkan kepada Nabi Isa gitu kan. Injil itu kitab menurut mereka. Iya. Bahkan diberikan pada waktu Isa masih bayi. Iya, 40 hari kalau nggak salah. 40 hari, betul. Iya, sekitar gitu. Jadi aku gimana ya? Kayak kami beriman gitu kan. Kami beriman kepada kitab terdahulu. Akan tetapi kami ini imannya buta gitu kan. Percaya buta doang gitu. Nggak ngerti apa sih Taurat, apa sih Zabur, apa sih Injil. Ngertinya cuman kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Betul. Cuman gitu doang. Tapi kami nggak ngerti secara detail yang lain-lain gitu. Secara isinya kami nggak ngerti sama sekali. Jadi cuman iman percaya buta gitu. Nah, di situ aku mulai gimana ya, hati aku mengarahkan dan tertarik gitu untuk mempelajari kitab-kitab ini Kak, Taurat dan Injil ini. Tapi di situ aku masih menepis gitu kan, kayak aku istighfar gitu kan, kok gini gitu kan, astagfirullah gitu kan, aku nanti aja deh gitu kan, kayaknya aku bakalan gimana gitu kan, ya udah aku lanjut aja baca gitu kan Quran. Ya udah aku baca kan Kak, banyak sekali yang aku baca, aku sampailah di surat Maryam. Nah, aku di sini aku kaget lagi Kak, karena emang dari kecil sampai aku SMA, dari TK sampai aku SMA, itu aku tahu surat Maryam, aku tahu daftar surat di dalam Al-Quran gitu kan. Akan tetapi aku baru sadar dan pola pikir logika aku baru nyambung gitu. Aku bertanya, Maryam gitu kan, kenapa hanya satu nama wanita di Islam yang dituliskan dalam Al-Quran, yaitu Maryam, Siti Maryam yang kita kenal, ya ibunya Isa Al-Masih gitu kan. Betul. Kenapa hanya Maryam gitu? Yang lainnya aneh. Ada nama wanita lain di dalam Quran selain Maryam. Nama Hawa pun nggak ada ya teman-teman di dalam Quran. Teman-teman perlu tahu. Maksudku gini Kak, kalau misalkan wanita istimewa misalkan Khadijah, Aisyah gitu kan, dan beberapa istri-istri Nabi sang baginda itu beserta gundik-gundiknya gitu kan, kenapa nggak ada namanya di dalam Al-Quran? Kenapa hanya Maryam gitu? Nah, di situ aku kaget, seistimewa apa Maryam ini gitu kan. Jadi apa sih tentang isi surat Maryam ini? Karena ya balik lagi, selama aku kecil gitu sampai SMA pun aku nggak baca terjemahannya sama sekali surat Maryam. Ya fasih-fasih aja aku baca Quran tapi nggak ngerti gitu. Nah, oke, aku buka lagi di surat Maryam.
Coba Maryam kamu bacakan nih bahasa bahasa ya, Arabnya supaya surat ke-19. pemirsa ini kayaknya penasaran, makin penasaran. Kok banyak Ya, murtadin ya sekarang ini gitu ya iya. teman-teman ya. Ini Kak, Silakan. aku lupa ya. Aku tahu surat Maryam, tapi aku lupa bunyi ayatnya gini ya Kak. Kalau Kakak tahu, tidak seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi Maryam neraka. 71. Bentar, Maryam 71. Di situ aku kaget bentar ya. Nanti aku jelasin kenapa aku kaget. Sekarang ini tafsirannya udah diganti, melewati. Oh, bentar. Oke, Maryam 71. Melewati dalam jembatan Siratal Mustaqim. Karena udah dibangun jembatannya Menak ya teman-teman. Baru tahun berapa kemarin? Tahun lalu ya, 2024 atau 2023 ya dibangun jembatan. Ini oke. Aku dapat Kak. Oke, beginilah ya. Aku baca dalam bahasa Arab. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Aku 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 baru tahu Kak, aku baru tahu ayat ini. Selama aku dari TK sampai SMA aku baru tahu ayat ini. Bertahun-tahun aku baru tahu ayat ini. Karena apa? Karena langsung ya, kami itu diajarin bahwa setiap orang yang jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah itu langsung masuk surga gitu, tanpa hisab. Akan tetapi kontradiksi Kak, kontradiksi dengan ayat ini bahwa tidak ada seorang pun. Jadi semua manusia yang aku dapat simpulkan gitu kan setelah baca itu, semua manusia harus nyicip neraka dulu dong, harus masuk mendatangi neraka dulu dong. Gak bisa enggak, karena ya emang ini sudah ditetapkan gitu kan, ditulis. Hal itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah gitu, subhanahu wa ta'ala ini. Jadi setelah itu aku kaget ya Kak. Kok gini gitu kan? Ya udah, aku baca tafsirnya gitu kan. Baca tafsir, ya memang mendatangi neraka, memang semuanya memang harus memasuki sebenarnya. Jadi kata wariduha, tadi kata awurut, memang sebenarnya artinya adalah kamu masuk ke dalam neraka. Nah, tapi ada beberapa tafsir juga, oh nanti neraka itu apinya dingin. Nah, tapi ini bertentangan juga, karena dikatakan mereka mengalami kepanasan. Jadi seperti yang di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, di sana akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya, akan tidak ada pengharapan lagi. Ya, seperti itulah teman-teman. Itulah hukuman kekal bagi jiwa kita ya yang kita masuk ke dalam neraka, dan itu akan menjadi suatu, itu namanya kematian kekal. Di dalam Alkitab itu disebut sebagai the second death atau kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu sebenarnya kematian itu seperti itu teman-teman. Iya. Nah, ini yang mencoba kita sadarkan. Jadi ada banyak orang ketika kita melakukan penginjilan kabar baik, apa sih intinya apologetic Kristen? Kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, bahwa Yesus datang memberikan kepada kita tuh hidup kekal. Itu yang terus-menerus. Ya, itu kabar baiknya untuk mengeluarkan kita itu dari kematian kekal itu, dari apa? Dari kerajaan kegelapan atau kematian. Betul. Ya, sebenarnya kita tidak pernah berpindah agama, teman-teman. Kita itu pindah kerajaan. Itulah penebusan yang dilakukan Yesus. Makanya Yesus nggak pernah masuklah kamu menjadi Kristen. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan agama yang Tuhan Yesus beritakan. Ya, nah seringkali keselamatan. Betul, seringkali Muslim sering tanya sama kita nih, ini kesalahan-kesalahan nih, termasuk almarhum Insan Moko Ginta. Di mana Yesus mengenal agama Kristen? Yesus nggak pernah beritakan agama. Yang Tuhan Yesus beritakan itu adalah kerajaan, datangnya pemerintahan kerajaan surga itu ke bumi. Iya, betul. Dan kita dikeluarkan dari kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan, bukan pindah agama. Itu yang dia maksudkan pindah kerajaan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 17. Ya, atau kalau Anda baca mulai ayat 11 sampai dengan 13, kalau kita baca, kamu telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dimasukkan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Jadi itu kita pindah kerajaan. Makanya nggak ada konsep agama, itu nggak ada sebenarnya di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau belajar Alkitab lebih dalam, konsepnya adalah konsep kerajaan, teman-teman, bukan konsep agamawi. Nah, ini yang terus-menerus kita beritakan kepada Muslim. Jadi kalau kita memberitakan ini, bukan berarti kita tidak mengasihi Anda, justru karena kami mengasihi Anda. Kami tidak mau terhilang. Kami tidak mau Anda ini terhilang. Makanya kami beritakan, ini loh jalan baik, ini loh jalan menuju kehidupan kekal itu. Bahwa dia datang ke dalam dunia ini, mengeluarkan kita dari kematian kekal dan membawa ke keselamatan atau kehidupan kekal. Itu yang coba kami tawarkan kepada teman-teman. Begitu, ya. Betul. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut ya. Setelah aku baca itu ya Kak, ya udah aku nggak puas dari bacaan aku itu doang. Kayak aku takutnya gitu kan melenceng gitu kan dari ajaran Islam. Ya udah, aku beralih lagi Kak ke Bu Ustazah itu lagi gitu kan. Tanya lagi nih sama guru gitu iya, kan. Tanya. Aku nggak mau. Iya, aku nanya gitu kan. Aku bertanya di situ. Aku bilang sama Bu Ustazah, Bu, kenapa katanya? Kenapa Paul gitu kan? Bu, kenapa ya di sini tertulis tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka gitu, yang tidak masuk neraka dulu gitu. Kenapa semuanya harus masuk neraka gitu kan? Ya intinya gitu.
Nah, kata Bu Ustazah itu, oh Paul, nanti dulu kamu baca yang selanjutnya Paul. Oh oke Bu, oke aku baca ya, aku baca gitu kan. Dan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, oke, di situ Bu Ustazah langsung ngejelasin gini ya Paul. Memang semua manusia itu mendatangi neraka gitu. Tapi akan diselamatkan. Kamu baca ayat selanjutnya gitu kan. Kamu jangan mengambil kesimpulan langsung mentah-mentah gitu. Kamu baca ayat selanjutnya. Nah ya kak. Oke, terus? Ya, jadi setelah aku baca itu dan ya udah, aku di situ kayak oke, aku mikir akan tetap gitu. Terus aku pulang ke rumah dan aku kepikiran lagi kak, tiba-tiba gimana ya, hati nurani batin aku ini kayak ngasih sebuah ide di pikiran aku gitu kan, di batin aku tuh kayak bilang gini, kalau misalkan semua manusia masuk neraka terlebih dahulu, di mana kak Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu? Kenapa sampai murka Allah turun atas semua manusia? Kenapa Allah sampai murka dan menakdirkan semua manusia itu masuk neraka gitu? Nah di situ aku yang udah sampai rumah, aku langsung berbalik lagi kak. Aku langsung ke tempat Bu Ustazah itu lagi, ke rumah beliau. Aku apa bertanya lagi sama beliau, aku mendatangi beliau, aku bilang kayak gini, Bu maaf Bu, ya kenapa lagi Paul gitu kan, dia sambil ketawa kan, beliau ketawa gitu kan. Gini Bu, aku kepikiran lagi, kalau misalkan Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu, kenapa manusia ditakdirkan untuk masuk neraka semuanya gitu, semuanya loh Bu ini gitu kan, tidak ada seorang pun di antara kamu gitu yang mendatangi neraka itu. Kenapa Bu hal ini terjadi? Astaga gitu kan, kayak Bu Ustazah bilang, astagfirullah Paul, kamu tuh baca ayat selanjutnya, orang-orang bertakwa yang akan diselamatkan gitu. Nah di situ gimana, aku tanpa berpikir panjang gak, aku langsung ngomong gitu kan, kayak ada yang mengarahkan aku di hati aku. Kalau begitu, aku langsung ngomong gini, kalau begitu demikian terjadinya, kenapa manusia yang sempurna ini, manusia yang diciptakan sempurna ini harus mendatangi neraka gitu. Aku langsung memberikan analogi kepada Bu Ustazah itu. Gini ya Kak, analoginya gini. Misalkan Kak Sofiatul ini beli HP baru gitu kan. Beli HP baru, terus Kakak ketok-ketokin, Kakak hancurin, Kakak rusakin HP-nya, terus Kakak servis. Setelah Kakak servis HP-nya, ya udah Kakak hancur lagi, Kakak ketok-ketokin lagi ke batu gitu kan, ke dinding, hancur, rusak, terus Kakak servis lagi. Berulang-ulang kali. Apakah hal ini adalah perbuatan orang yang waras menurut Kakak? Betul. Jadi bahkan kalau kamu baca hadis dikatakan Adam tuh berdosa karena memang ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu dia betul. Di situ Bu Ustazah itu juga menjelaskan demikian juga. Nah, ini nggak masuk akal. Tapi nanti itu ya, masih itulah sebenarnya yang tidak masuk akalnya dalam kepercayaan Islam, teman-teman. Kalau dia memang menciptakan kita dengan tujuan apa? Bahkan bukan hanya Adam diciptakan, ketika Adam diciptakan, dosa itu telah ditakdirkan 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Bahkan dua ayat lainnya mengatakan bahwa kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah justru akan menghabisi kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan meminta ampun. Iya. Iya kan? Betul. Iya, kita terus minta ampun terus. Iya. Dan lalu mereka berkata salah satu nama Allah ini Maha Pengampun. Caranya gimana? Berarti kita harus minta ampun terus. Nah, kalau kita minta ampun, berarti kan kita harus berbuat kesalahan atau dosa. Nah, sehingga justru dalam hadis dikatakan kalau kamu nggak berdosa sama sekali, malah kamu akan dihabisi sama Allah, digantikan dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan minta ampun. Karena itu disukai oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang nggak masuk akal. Ketika saya membaca hadis ini pun saya nggak masuk di akal saya. Karena Alkitab mengatakan ketika manusia ada diciptakan ada dari saya, tidaklah demikian. Allah tidak menciptakan kita itu untuk terus-menerus berbuat dosa. Nanti kamu berdosa ya, kemudian setelah berdosa kamu terus minta ampun. Tidak begitu. Itu bukan tujuan penciptaan Allah. Ya, justru maka dikatakan sempurnalah kamu, kuduslah kamu, sama seperti Bapamu di surga sempurna dan kudus. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari kita yang bisa sempurna dan bisa kudus seperti standar daripada Allah, gitu loh teman-teman. Iya, betul. Gitu. Ya, oke. Terus dari situ kamu mulai terus. Iya, jadi Kak setelah itu ya udah aku kasih analogi tadi. Ya HP misalkan Kakak punya HP baru, Kakak hancurin, Kakak ketokin ke batu segala macam, terus Kakak servis, terus Kakak bener lagi servis, benerin lagi, hancurin, benerin, kayak gitu doang. Jadi itu perbuatan orang yang sinting gitu. Gimana bisa Tuhan kita yang maha baik, maha pengasih, maha bijaksana ini melakukan hal demikian gitu. Telah menciptakan manusia sedemikian sempurnanya ini, terus menakdirkan semuanya masuk ke neraka gitu. Dicemplungin semua ke dalam neraka. Kenapa hal itu kayak gitu?
Nah, di situ ya Bu Ustazahnya langsung mendebat aku, mendakwah aku Kak di situ. Katanya Astagfirullah Paul gitu, banyak-banyak istighfar kamu kan. Jadi kamu itu Karena dia udah tanda-tanda nih, karena di dalam yeah, pesantren-pesantren kan saya juga melihat video-videonya Kumaila Hakim ya. Katanya di dalam pesantren itu ada salah satu kitab yang kita belajar apa namanya dia bilang yang mengajarkan bahwa kamu jangan banyak tanya gitu loh. Kalau kamu banyak tanya nanti akibatnya kayak begini teman-teman ya. Gitu. Makanya dia bilang astagfirullah jangan banyak nanya kamu gitu kan. iya, Dengar iya, aja ikutin katanya gitu. iya, intinya gitu. Nah, setelah itu ya udah aku bilang kayak gini, gimana Bu penjelasannya, gimana tafsirnya benar? Oke Bu, gimana gitu kan, mau dengerin gitu kan. Oke gini ya, kamu terakhir kali nanya kayak gini, setelah itu ibu nggak mau jelasin lagi, ibu di situ marah loh. Terus aku kaget dan aku takut sebenarnya, aku kayak aduh gimana ya, aku Kamu nyakitin jangan hati beliau banyak apa nanya gimana. gitu ya malahan di Iya, di situ bener-bener, iya betul-betul dia tuh kayak gimana ya, kecewa sama aku, bandel gitu, istilahnya adalah bandel gitu di mata dia, di mata beliau gitu ya. Nah beliau ini langsung bilang kayak ini, Paul gini, ibu jelasin kenapa semua manusia itu mendatangi neraka. Kamu baca ayat selanjutnya, di situ orang-orang bertakwa akan diselamatkan. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih gitu. Dan kenapa semua manusia itu mendatangi neraka di situ? Karena Allah tuh mau melihat, Allah itu mencobai kita sebagai orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi kita tuh masuk neraka dulu kayak gini ya Kak. Istilahnya itu difilter gitu. Mana nih orang yang bertakwa nih, nanti aku selamatin kata Allah gitu. Istilahnya gitu. Kayak Allah itu mencobai kita gitu sebagai umat orang yang bertakwa gitu. Apakah kita mampu gitu? Tapi Gitu Kak. disaringnya Apakah dengan cara dimasukin neraka dulu. iya masuk neraka izinnya kayak gitu tafsir dari Ibu Ustazah itu gitu ya. Nah jadi aku oh oke gitu kan, oke ya udah aku pulang dari rumah itu, ya udah pulang, tapi aku kepikir lagi Kak, kalau begitu aku langsung malam-malam ya, aku berpikir malam-malam sampai di pertengahan ya sepertiga malam gitu ya, aku tuh sampai itu nggak apa ya, aku tidur bentar terus kebangun ya, tidur kebangun, soalnya aku tuh gimana ya, kepikiran terus hal itu, aku jadi takut Kak, batin aku jadi takut, jadi kayak ciut gitu, kayak gimana ya, aduh masuk neraka gitu kan, gimana jadi orang-orang bertakwa gitu. Aku disitu entah kenapa ya, umuran segitu anak SMA gitu, aku kayak apa ya, berpikir keras kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Nah setelah itu uh, yang kita baca tadi di Al-Maidah tadi, aku langsung gak tahu ya, hati aku tuh langsung mengarahkan aku ke situ Kak. Tiba-tiba aku apa ya, teringat bahwa di surah Al-Maidah itu tertulis Injil itu adalah petunjuk, cahaya, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ aku langsung, hah, Injil, gitu kan? Aku kaget lagi dan lagi Injil gitu. Sebelumnya aku mau mencoba buka Alkitab gitu kan. Tapi aku masih astagfirullah gitu kan waktu tadi kan aku jelasin kayak ih kenapa gitu kan, pikiran aku kenapa ke situ kan. Nah, ini yang kedua kalinya aku berpikiran ke situ lagi Kak. Karena aku tuh penasaran gitu kan. Ada apa dengan Injil ini gitu? Apa itu Injil gitu? Karena itu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, di situ aku mulai uh, ya udah gitu kan, aku langsung sholat dari situ kan, sholat tahajud di sepertiga malam. Aku sholat, aku benar-benar berusaha untuk khusyuk gitu kan, mendekatkan lagi kepada Allah gitu kan, doa gitu. Aku doa tapi dalam bahasa Indonesia ya. Maksud aku ya biar aku bisa apa, mengungkapkan hati aku, isi batin aku, kayak aku doa gitu. Ya Allah gitu kan, Engkaulah yang bisa memberi aku petunjuk gitu. Berikanlah aku apa ya istilahnya, berikanlah aku hikmatmu gitu kan, agar aku bisa mengetahui apa makna ini sebenarnya gitu, kenapa aku memikirkan hal ini gitu, terusan aku berpikir hal ini. Di situ aku sampai nangis Kak, aku sampai sujud nangis gitu kan. Ya udah aku habis itu aku tidur, dan ya berhari kemudian aku baca lagi di Maryam itu tadi. Setelah aku baca lagi, aku masih kepikiran gitu, apa mungkin ya aku harus buka Alkitab itu. Karena aku tahu yang kami tahu dulunya, orang Kristen itu cuma punya kitab Injil. Yang kami tahu orang Islam tuh. Soalnya ya Injil itu dipegang oleh orang Kristen yang kami tahu gitu. Jadi aku pikir Injil, apa ya Injil itu? Aku penasaran Kak. Ya aku kan posisinya Muslim waktu itu. Aku download di apa Play Store, aku download gitu kan. Aplikasi Alkitab gitu. Aku download itu. Aku nggak ngerti Kak. Itu kan banyak banget gitu kan, kitabnya. Segala macam, iya banyak banget. Nah aku scroll gitu kan, yang mana ini yang harus aku baca gitu. Aku kira banget ini mana kitabnya, iya
yang mana gitu kan. Jadi aku nggak ngerti. Perjanjian lama perjanjian baru juga kamu belum tahu waktu itu ya mungkin aku ya. aku belum tahu sama sekali. Bukan mungkin, memang belum tahu sama sekali Kak, dari nol banget. Jadi yang mana ya? Wahyu, ini Wahyu apa gitu kan? Aku kira Kak, bacanya itu dari Wahyu, soalnya dari sebelah kanan kayak Quran. Nah, ini berkali-kali yang sering saya sampaikan juga ya. Jadi bacanya kalau akan dari kiri ke kanan, teman-teman, dari Kejadian sampai Wahyu, bukan dari Wahyu sampai Kejadian ya, kebalik namanya ya. Nah, jadi namanya Paul, bacanya dari kanan ke kiri kayak belum Quran. Iya, belum. Waktu kamu berpikir kayaknya bacanya dari belakang ke depan nih gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi ya udah, aku bukan anak muda yang lolol gitu kan istilahnya Kak. Jadi aku mencari lagi, aku searching di Google. Gimana ya caranya gini gitu kan. Aku baca, aku lihat kitab yang pertama itu ya kitab Kejadian gitu. Oke. Yang di mana kitab Kejadian, yang pasti kitab pertama gitu kan. Aku harus bacaan dari yang pertama dong. Aku langsung berpikir gitu, dan dijelaskan juga di dalam Google itu bahwa ya kitab Kejadian adalah istilahnya gini. Kitab Kejadian adalah bagian dari kitab Taurat yang ada di Perjanjian Lama gitu kan. Aku berpikir Perjanjian Lama apa, Taurat Musa itu apa gitu kan. Ada berapa Taurat Musa gitu, aku nggak ngerti. Dan Perjanjian Lama itu apa gitu kan. Ya udah, aku baca aja. Oke, dari Kejadian gitu kan. Oke, aku baca, aku buka di Kejadian Kak. Di situ aku shock, benar-benar aku kaget Kak. Aku langsung Kagetnya apa tuh? tersentuh, kayak aku langsung sujud Kak. Aku langsung sujud di situ. Karena apa? Kita buka di Kejadian 1. Plot twist banget ini Kak. Kejadian 1. Bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi di Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Judul perikopnya itu. Betul. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Dan ya pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah menciptakan manusia itu. Di situ aku kaget. Aku kayak sujud gitu kan. Sujud mencium Alkitabnya, aku sujud di Alkitabnya, aku bilang, aku langsung mengosongkan diri di situ Kak. Aku benar-benar kayak gelas yang kosong gitu kan. Aku langsung bilang, ya Tuhan yang ada di Alkitab ini. Aku langsung bilang gitu Kak. Entah kenapa ya. Tuhan yang ada di Alkitab ini. Aku nggak memakai Allah lagi gitu kan, subhanahu wa ta'ala segala macam, enggak lagi. Tuhan di dalam Alkitab ini. Aku mohon gitu kan. Kenapa? Engkau menuliskan bahwa engkau melihat semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sedangkan di dalam Quranku, aku tidak pernah melihat ayat ini gitu. Engkau menciptakan semuanya itu baik. Akan tetapi kenapa kontradiksi? Ya Tuhan gitu kan. Kenapa di dunia ini segala macam sakit penyakit, kejahatan, pelecehan seksual segala macam, pencabulan, pembegalan, pembulian, pembunuhan, dan lain-lain kejahatan itu ada. Ketidakadilan, korupsi, di Indonesia ini. Sakit penyakit. Iya, sakit penyakit. Iya. Itu pertanyaan aku dulu, Paul. Kan aku berkali-kali kan kesaksian ketika orang memberitakan Yesus itu Tuhan itu baik sih. Kalau Tuhan baik, kenapa orang suka bully saya gitu loh? Kenapa orang jahat? Mulutnya tukang fitnah, tukang gosip, tukang bohong, membuli saya. Kemudian saya juga tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, betul? Dengan susah payah, ada kemiskinan. Itu saya lihat di depan mata saya. Saya hanya melihat ketidakbaikan, kejahatan. Ya apalagi sekarang ini dunia, waduh makin kacau, orang makin jahat. Ya, kenapa Tuhan membiarkan semua ini kalau memang dia baik? Itu pertanyaan saya dulu. Kenapa ada sakit penyakit? Betul nggak? Iya, betul. Itu yang kita tanyakan. Karena apa? Nggak baca Alkitab, teman-teman. Iya. Gitu. Ya, terus. Nah, di Kejadian 1 itu aku langsung nangis Kak. Aku mencium Alkitab, aku sujud langsung kan di HP aku. Ya maksudnya Alkitab ya secara online gitu kan, sampai nangis-nangis di depan HP. Aku cium. Ya aku mengisyaratkan bahwa batin aku, hati aku itu terpukau gitu. Ya Tuhan, ya aku langsung bilang, ya Tuhan, di dalam Alkitab ini Engkau melihat bahwa yang Engkau ciptakan itu baik adanya. Engkau menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupamu, yang artinya ya merefleksikan kemuliaan Engkau itu sendiri, kemuliaan Allah gitu. Nah, jadi aku tuh terpukau dan aku tuh bertanya-tanya itu, ya Tuhan, kenapa di dalam Al-Quran? Karena di situ nggak tahu ya Kak, aku tuh posisinya agnostik sementara atau gimana ya. Soalnya aku membandingkan juga, aku bilang gini, ya Tuhan, kenapa di satu sisi tertulis bahwa semua manusia masuk neraka gitu, mendatangi neraka? Kenapa? Apakah Tuhan ini beda di dalam hatiku begitu kan? Apakah Tuhan di kepercayaan ini beda? Tuhan negeri Mekah ini beda gitu kan? Aku kaget gitu kan, kayak kenapa Tuhan di Alkitab ini menciptakan, melihat bahwa semuanya itu baik gitu. Dan aku di situ nangis. Ya udah, berhari-hari kemudian aku baca lagi ya Kak. Kemudian di Kejadian 2 aku buka lagi tuh. Aku pengen lagi gitu, mengulik lagi gitu kan. Aku mengulik lagi di Kejadian 2, aku lebih kaget lagi Kak. Di ayat bentar, aku kebetulan udah ada Alkitab ya. Nah, ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat. Iya, betul. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di situ, hah, mati? Aku kaget Kak. Di situ benar-benar aku kaget lagi. Batin aku tersentak lagi. Karena setahu aku Kak, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati di dalam Islam. Ya maka itu kalau saya tanya sama orang muslim begitu. Kalau saya tanya sama orang muslim, kenapa sih manusia harus mati? Ya Bu Sofi, semua yang bernyawa harus mati. Jawabannya cuma itu. Mati. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan karena dosa, karena upah dosa adalah kematian dan dosa, kejahatan masuk kutuk. Dan penghukuman Allah ada di dalam dunia ini karena kita memberontak, karena manusia yang pertama memberontak melawan otoritas kerajaan surga. Nah ini tidak dimengerti, gitu loh. Karena itu kalian nggak paham pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena sumber penyakitnya pun kalian nggak paham. Dari mana asal dosa, dari mana asal kematian. Betul. Gitu teman-teman. Nah Kak, itu benar-benar aku mau, ya itu part selanjutnya yang Kakak bilang ya sudah di-spill, oke ya nanti. Ini ketika itu aku melihatkan bahwa aku melihat di kejadian 2 tadi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Aku kaget itu, aku langsung tersentak itu, aku bertanya-tanya, mati gitu. Di situ, di titik itu aku dapat menyimpulkan bahwa, oh oke, berarti kematian itu tidak diciptakan oleh Allah gitu, tidak diciptakan oleh Tuhan gitu kan? Kenapa ini bertentangan? Tidak ditakdirkan. Jadi kematian itu tidak ada, ditentukan. Betul, tetapi belum dipasang sengatnya. Ini istilah Alkitab, gitu betul. ya. Dipasang sengatnya itu artinya apa? Kematian itu belum diberi kuasa atas Adam selama Adam tidak jatuh dalam dosa. Begitu Adam jatuh dalam dosa, maka kematian ini dipasang sengatnya, ada diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, maka di 1 Korintus 15 ayat 5-6 Rasul Paulus mengatakan begini, semua kita itu sebenarnya apa? Seumur hidupnya takut akan kematian, betul? Ya, karena kita nggak tahu akan kemana setelah kita mati, ya. Nah, tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-6 Rasul Paulus mengatakan dengan kebangkitan seorang Adam yang kedua, Yesus yang mengalahkan maut, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena dikatakan sengat maut, kuasa kematian itu ditelan oleh kemenangan Yesus dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Yesus mengalahkan kubur, mengalahkan kematian dengan cara apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan dialah yang pertama, yang sulung, yang mengalahkan kematian itu. Karena itu dikatakan di dalam iman kepada Adam yang kedua ini, di dalam kemanusiaannya, ya kemanusiaan Yesus yang sempurna ini, maka kamu juga akan dijadikan satu dengan kebangkitannya, gitu loh. Kamu yang dijadikan satu dalam kematiannya, dengan baptisan, ya kita mati dari manusia lama kita, dan kamu akan disatukan juga dengan kebangkitan Yesus di dalam iman kita. Nah, itu maksudnya teman-teman, gitu. Ya, iya, oke. Nah, jadi setelah aku baca itu ya Kak, manusia itu bakalan mati setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Aku kaget di situ. Berarti manusia itu pada mulanya emang hidup kekal gitu. Di sini kan tertulis gitu kan, tidak mati gitu kan. Intinya ketika kamu makan itu pasti kamu mati, berarti sebelumnya nggak mati dong. Dan itu belum ditetapkan tadi yang kata kakak tadi benar. Dan di situ aku benar-benar, ini gimana ya gitu. Aku masih bertanya-tanya gitu kan, ini apa maksudnya gitu kan. Sebenarnya konsep ini juga ada dalam Quran loh Paul. Ya. Karena menurut Quran kan Adam yang pertama diciptakan di surga katanya gitu kan, di jannah maksudnya. Dan di jannah nggak ada kematian kan? Iya betul. Nah kemudian ketika Adam itu karena berdosa dibuang ke bumi, menurut Quran baru disitulah anak cucunya mengalami kematian. Tapi tidak dijelasin. Nah cuma secara, karena mereka kalau nggak pernah baca, kayak kamu juga nggak tahu artinya dan tidak pernah merenungkan itu karena nggak tahu artinya. Pokoknya nanti ngapalin panjang pendeknya, tajwidnya, ya kan Bu Sofi kalau baca kurang panjang, kurang pendek nadanya kan gitu. Iya itu sebenarnya yang difokuskan. Ya oke. Terus. Nah ya udah, aku nggak berhenti sampai situ. Aku baca lagi Kak di Kejadian 3. Judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang aku kaget lagi dan plot twist dan sampai saat itu aku benar-benar menyatakan diri gitu kan, mendeklarasikan diri ya. Aku percaya pada Tuhan di Alkitab ini. Nah, jadi awalnya gini, Kejadian 3 aku baca ya Kak, di Kejadian 3 ayat ke-16, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah seumur hidupmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Ya, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, ya. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri. Dan ini kutuk ya. Ini mulai kutuk dan penghakiman Allah. Inilah yang di dalam ini Paul di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi gini, Muslim itu punya idea begini. Apa sih yang ditebus Yesus? Dia pikir yang ditebus Yesus dosa perbuatan.
Oh, kita Iya. berzina, kita mencuri, kita membunuh. Enak dong, kamu boleh berbuat dosa seenak-enaknya karena ditebus Yesus. Betul. Bukan itu. Yang Iya, ditebus Yesus betul. ini loh dosa asal, yaitu kutuk Dosa dan asal. penghakiman Allah di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Dikatakan the curse and condemnation. Kutuk dan penghukuman Allah inilah yang ditebus Yesus. Maka dikatakan di Galatia 3 ayat 13 ini sering juga ditwist ya sama apologet Islam. Yesus menjadi kutuk. Yesus itu menggantikan kutuk. Loh, Yesus itu menggantikan kita. Iya, Kenapa? yang Karena dia terkutuk ini. menanggung kutuk kita, inilah yang dikutuk Tuhan. Iya, Kamu dan betul. saya ini loh dikutuk jadi miskin, susah payah. Makanya Bapak lu susah Sakit. payah, sakit penyakit ada. Kita sebenarnya dan dikatakan dosa dan kutuk kita lah yang ditanggung Yesus. Dalam Galatia 3 ayat 13, dia menjadi kutuk bagi kita karena dikatakan terkutuklah orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menguatkan hukum dosa dan kematian yang sudah ada di dalam Kejadian 2 ayat 17 ini. Ya, gitu loh teman-teman. Iya, Aduh, teman-teman. Oke, saya harap teman-teman yang di YouTube bisa ini ya. Aduh, pusing ini. Ya, itulah teman-teman ya, namanya Muslim selalu report. Karena itu promosikan supaya live kita dan berita penginjilan ini terus menerus. Kenapa? Karena mereka ini, iblis ini tidak suka ketika ada orang yang bersaksi tentang apa? Kebenaran Kristus gitu ya. Oke, tadi mana ya siapa tadi? Paul ya, Paul of Tarsus apa siapa tadi? Ya ini memang mereka ini memang kepanasan teman-teman ya. Tadi kayaknya belum di follow tadi ya. Aduh belum saya follow kayaknya tadi. Dia mungkin belum tahu kalau saya live. Ya rungkat karena Muslim teman-teman katanya. Harassment apa yang di-harass coba? Nah, kamu kalau berani kesini gitu loh ya. Ini pasukan cadar hitam ini ya. Saya rasa ya pasukan cadar hitam dengan pasukan siapa namanya? Pasukan cadar hitam ini teman-teman ini. Pasukannya pendekar cadar hitam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa mereka nggak berani teman-teman ya? Karena mereka memang sudah dihancurkan dengan internet ya. Jadi Islam itu disebarkan dengan pedang dan crush di internet. Jadi dulu mungkin banyak teman-teman Kristen juga yang tidak begitu ngerti tentang apa itu agama Islam ya. Saya bertahun-tahun belajar selama 7 tahun ini ya. Sejak tahun 2019 saya mulai mempelajari apa itu Islam ya, bagaimana nabi mereka ini dikatakan menerima wahyu ya. Bentar ya Pak Putih, ada yang mau disampaikan? Oh ini aku ininya sebentar ya teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan Pak Putih? Soalnya kita mau diskusi dengan Muslim nih sebentar. Oh turun aja dulu Bu, biar enak. Iya. Iya turun aja Bu, sorry. Iya sebentar ya. Ini sebentar, ini kok jadi gini ya teman-teman. Saya nggak mau formatnya seperti ini. Bentar ya. Kita nggak mau formatnya seperti ini.
Nih formatnya. Oke, bentar ya. Formatnya kita ganti ya teman-teman ya. Tadi apa ya? Ya inilah teman-teman kalau muslim ini. Bentar ya, ini saya nggak mau formatnya seperti ini ya. Ini nggak bisa di-expand. Ini kita terpaksa ganti akun ya teman-teman ya. Gimana ya ini formatnya ya? Bentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sorry. Ya, ini tadi kita terputus ya kesaksiannya dari dari Paul ya. Paul ini baru bertobat. Memang seperti itu teman-teman ya. Kalau kita melawan Islam ini memang mereka tidak suka ketika ajarannya itu dibongkar ya. Tadi seperti yang saya katakan, saya mempelajari Islam itu selama 7 tahun. Ya, 7 tahun ini secara rutin ya saya mempelajari sampai saya beli buku-bukunya Islam ya, termasuk ini teman-teman. Ya, kemudian saya baca tafsir-tafsirnya mereka, saya baca Asbabul Nuzul. Kemudian saya mempelajari bagaimana sih mereka mengatakan bahwa kitab ini, Quran ini diturunkan. So we get the idea seperti apa agama ini. Ya, jadi mereka berpikir bahwa solusi daripada setiap dosa, solusi dari permasalahan kita itu adalah kitab. Padahal tidak demikian. Ya, di dalam Injil Kerajaan Surga, solusi daripada Kerajaan Surga bagi kita itu bukan sebuah buku. Tuhan tidak menurunkan kitab kepada Musa, Tuhan menurunkan kitab kepada Daud, Tuhan menurunkan kitab kepada Isa gitu ya. Itu that's what they believe, itu yang mereka percaya, tapi tidaklah demikian. Ya. Di dalam Injil Kerajaan Surga dia memberikan kabar baik, yaitu apa? Inilah Injil Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil bukan sebuah buku, tapi kabar baik itu adalah sebuah seorang pribadi, seorang juru selamat itu sendiri, teman-teman. Oke ya, sekarang oke ya, ini Paul of Tarsus. Aduh, ini kenapa formatnya seperti ini lagi? Sorry teman-teman. Ini aku belum follow kayaknya tadi akunnya. Iya. Formatnya begini ya. Ini padahal aku bikin format nggak seperti ini. Coba sebentar ya. Aku bikin formatnya. Aduh Kak, tadi aku kaget loh. Kok tiba-tiba aku langsung keluar? Iya, oke. Iya, karena ini apa namanya ke apa tadi? Rungkat. Karena laporan biasalah, kamu tahu sendiri. Ya, makanya follow semua akun-akun Al-Hayat ya, teman-teman. Ya, aku tadi ada aku juga udah follow back dirimu. Oke, silakan dilanjutkan. Enggak apa-apa, kita pakai format kecil aja. Baik, Kak. Jadi setelah aku baca ya, Kejadian 3 tadi. Misalkan Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh
engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, Kak, jadi di situ aku benar-benar gimana ya? Aku kagum banget dari isi Alkitab ini dan protes banget ini di Kejadian, yaitu kitab yang pertama gitu di Perjanjian Lama juga. Di sini aku gimana ya? Jadi aku mengambil kesimpulan pada saat itu bahwa kenapa kayak sakit penyakit, kenapa adanya kematian gitu, dan kenapa adanya kutuk, ada kejahatan di dunia ini, ya karena kejatuhan manusia itu tadi. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dijelaskan lagi ya, setelah aku baca lagi di Perjanjian Baru, Rasul Paulus bilang, sebab upah dosa adalah maut. Maka dari itu, yang koneksinya itu masih ada kesinambungan di antara Maryam 71 tadi, Kak. Kenapa? Karena kenapa Allah itu menetapkan semua manusia untuk masuk neraka, untuk mendatangi neraka semua. Untuk kenapa Allah itu murka atas manusia ini? Karena setelah aku baca bahwa manusia itu berdosa gitu, manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu melenceng. Ya artinya dosa hamartia, melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan Allah mula-mula yang menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya yang adalah merefleksikan kemuliaannya di Taman Eden dan juga hidup kekal bersama dengannya. Kemudian manusia itu jatuh dalam dosa, hal itulah terjadinya sakit penyakit segala macam yang kakak jelasin yang pada mulainya tadi ya, kutuk kejahatan di dunia ini. Dan kenapa semua manusia itu masuk neraka semua, mendatangi neraka? Hal itu karena manusia itu jatuh dalam dosa itu tadi. Karena kita beralih, kata kakak tadi benar, beralih ke kerajaan maut itu. Nah, di situ aku mendeklarasikan diri dan benar-benar kayak ya Tuhan gitu. Aku percaya gitu bahwa Alkitab ini aku beriman, aku mengimaninya gitu. Tetapi aku nggak tahu gimana selanjutnya ya Tuhan gitu. Bimbing aku gitu. Kemudian aku baca lagi dan ya aku langsung ke Perjanjian Baru gitu kan. Aku kaget di situ tentang Tuhan Yesus yang ditulis oleh 4 Injil gitu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka saksi mata. Jadi yang aku tahu gitu ya, Perjanjian Baru itu penggenapan dari apa yang sudah dari apa yang para nabi nubuatkan gitu. Perjanjian Lama kan jadi nubuatan gitu, kayak Perjanjian Lama gitu para nabi itu menuliskan tentang sang juru selamat itu yang akan datang. Sedangkan di Perjanjian Baru itu penggenapan bahwa sang juru selamat itu telah datang, telah hadir, Immanuel. Jadi setelah aku baca dan aku benar-benar takjub gitu. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia, ketika Tuhan Yesus banyak berkarya dan lain-lain, dan aku lebih benar-benar tentang kebangkitannya. Ia wafat, ia disalibkan dalam kedagingan, dalam kemanusiaannya, namun pada hari yang ketiga ia bangkit, mengalahkan kutuk dosa itu sendiri, mengalahkan maut itu sendiri. Ada tertuliskan meremukkan kepala ular. Nah, di situ aku, gimana ya, aku sudah percaya gitu, bahwa inilah kebenaran itu. Dan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mulai saat itu, Kak, aku pelan-pelan belajar tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku membuka YouTube gitu, aku nggak tahu kayak yang mana gitu kan, aku nggak bisa memfilter pengajaran yang mana yang sesat, yang bidat, yang dan lain di dalam kekristenan. Jadi aku berusaha lagi mengosongkan segalanya gitu kan, mulai dari nol. Aku buka kayak pengajaran dari Pak Bambang Nursena yang sudah terkemuka ya, maksudnya sudah terkenal gitu, Pak Bambang Nursena gitu, Bu Rita Wahyu, Romo Daniel Biantoro gitu, intinya gitu. Dan setelah itu puji Tuhan, di FYP-nya YouTube aku, Kak, ada Al Hayat Ministry, Al Hayat Indonesia. Di situ iya, oke. Iya, karena banyak sekali tentang pengajaran tentang kemanusiaan Yesus, Kristologi kan kakak mengajar hal itu kan, Tritunggal gitu kan. Jadi aku mempelajari bahwa kita ini menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup ternyata. Sang Bapa yang mempunyai firman dan rohnya. Begitupun di Kejadian itu aku baru sadar juga bahwa emang Allah Tritunggal itu memang sudah ada dari Perjanjian Lama. Di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini Allah melalui karya roh serta firman-Nya menciptakan langit dan bumi.
Di sini aku kagum, Kak. Jadi konsep Tuhan yang esa itu adalah Allah Tritunggal itu sendiri yang benar gitu. Tiada konsep lain seperti yang aku pelajari di Islam. Itu kami meyakini Tuhan Allah yang esa. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ntar aku buka ya. Allahus somad. Allah tanpa meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, setelah aku mempelajari Alkitab dan aku baca-baca di Perjanjian Baru serta aku menonton gitu dari pengajaran Bapak Bambang Nursena, Bu Ita Wahyu, Romo Daniel Biantoro beserta Al Hayat, kakak yaitu kan Kak Sofiatul. Jadi ini sangat benar-benar bertentangan. Kenapa? Karena kan di Al-Ikhlas tadi kan mengatakan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sedangkan di dalam konsep kekristenan yang aku tahu, yang aku pelajarin selama ini, kita itu nggak membahas tentang biologis gitu. Allah tidak diperanakan, tidak beranak, bukan kayak gitu. Ini relasional gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bukan tentang biologis. Iya, betul. Dan juga di lain ayat tertulis bahwa Allah, mana mungkin Allah itu punya anak kalau tidak punya istri. Nah, ini si Baginda, sang Baginda, ini otaknya agak kayaknya. Gimana? Ya, jadi ya karena mungkin ya saya nggak tahu ya, saya sendiri masih meraba-raba ya dari mana Islam ini ada, tapi jelas mungkin kita ranahnya udah jelas, ada diskusi kami dengan beberapa teman-teman, kemudian bukti-bukti arkeologi, sejarah ya, terutama dibahas Rabjono ya, yang dibahas sang penggugat juga, bahwa yang ditentang ini sebenarnya bidat-bidat ya. Jadi dari mana abad ke-7 ini bisa menyimpulkan bahwa istilah anak Allah itu maksudnya Allah beranak, artinya dalam pengertian makanya Muslim sering bertanya, kalau itu istrinya siapa secara pengertian biologis? Iya, gitu. Betul. Padahal jelas anak Allah itu bukan bersifat biologis, karena kita pun disebut anak-anak Allah, Adam pun disebut anak Allah ya, tapi ini adalah hubungan relasional seperti dikatakan Paul. Ini udah benar teman-teman, ini yang namanya selaput yang ada di mata itu dibuka gitu ya, sehingga mulai bisa melihat kebenaran dan cahaya Injil. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Allah, bukan dapetin Allah lalu punya istri, punya anak namanya Sofia, bukan, tapi ini hubungan kedekatan kita dengan Bapa kita yang ada di surga ya. Ini adalah istilah-istilah teologis, istilah-istilah yang dipakai untuk supaya kita tuh ngerti bahwa kita itu punya Bapak yang melindungi kita, yang memprovide kita. Kan itu hubungan antara anak dengan Bapak. Dia bertanggung jawab, dia kepala. Ya, itu maksudnya teman-teman. Bukan Allah punya anak lalu istrinya Allah siapa. Enggak seperti itu. Iya, enggak seperti itu. Itu pemikiran sempit dan pemikiran pagan itu. Betul, itu pemikiran pagan, karena pada waktu itu kan mereka percaya bahwa dewa-dewa ini kawin mengawin lalu punya anak gitu kan, anak-anak Allah gitu. Iya, itu sesat, itu luar biasa, itu benar-benar aku tercelikan di situ, kaget gitu. Dan juga ya Kak, ketika kita baca Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, lam yalid wa lam yulad. Di dunia ini apa yang tidak beranak dan tidak diperanakan selain batu? Berarti tidak beranak dan tidak beranak. Iya. Mana mungkin Allah itu sama dengan batu. Kecuali aku nggak tahu ya kalau batu hitam yang di sana ya. Batu hitam yang di sana juga bisa mengampuni dosa nih teman-teman ya. Iya. Nah, konsep Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ini sama halnya dengan amuba loh. Apakah amuba diperanakan? Amuba itu membelah diri. Kita ini harus cerdas gitu. Belajar gak sih ilmu pengetahuan alam gitu kan? Amuba itu tidak diperanakan gitu loh. Jadi apakah Allah itu sama dengan makhluknya? Sama dengan si amuba? Ya enggak kan? Mana mungkin disamakan seperti itu. Iya, amuba nggak beranak juga teman-teman, dan tidak juga diperanakan. Ya, dia berkembang dengan cara membelah diri. Betul. Iya, kalau kita mempelajari sains gitu, dan juga tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, di sini aku gitu. Memang betul, aku mengamini ayat ini karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang setara dengan Allah Sang Bapa. Bahkan malaikat pun ingin sama dengan Allah, akan tetapi tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Gitu loh. Dan juga di lain ayat ya Kak, laisa kamislihi syai'un gitu. Bahwa maknanya itu tidak ada sesuatu pun, tidak ada makhluk yang serupa dengannya gitu. Benar, memang tidak ada yang serupa, yang tidak ada yang sama dengannya. Akan tetapi konsepnya di Alkitab, di kekristenan, Tuhan Allah Sang Firman itu mau menjadi manusia. Akan tetapi kita itu tidak bisa menjadi seperti Allah. Itu yang membuat aku tercelikan gitu. Yang di konsep Islam kan bilang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dia tidak sama seperti makhluk. Oke, benar. Akan tetapi makhluk itu memang tidak sama seperti Allah, betul. Akan tetapi Tuhan, apakah Tuhan mampu menjadi sama seperti kita? Tentu mampu. Di dalam Alkitab, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Disitulah letak kemahakuasaan Allah. Allah yang benar, Allah yang hidup itu.
Di situ aku mulai tercolikan. Dan ya Kak, banyak sekali hal-hal yang lain gitu kan tentang konsep kebangkitan dan lain-lain gitu. Di dalam Islam ya Kak, kebangkitan. Kami percaya akan dibangkitkan, tapi nanti di akhir zaman. Jadi gini, aku kasih analogi. Aku misalkan mau kasih kakak laptop nih. Ini kak laptopnya di depan muka kakak. Misalkan kita face to face ya kak sekarang. Nah, face to face sama kakak kan. Ini kak, aku ada laptop untuk kakak. Ini barangnya, ini bukti. Nah, kakak bisa merabanya. Ini kakak bisa lihat. Ini ya kak laptopnya. Oke, itu analogi yang pertama. Analogi yang kedua. Aku kasih laptop ya kak untuk kak Sofi. Akan tetapi nanti ya kak laptopnya di rumah gitu. Nah, jadi pertanyaan gini. Kakak lebih percaya analogi yang pertama, sudah ada bukti dan barang, atau nanti analogi yang kedua? Nanti Jadi aku jelas kasih. tidak ada buktinya dong. Kayak orang Betul. misalnya menjanjikan, kalau misalnya saya bikin kuis, saya kasih kamu 1 M. Mereka bilang, mana buktinya? Gitu kan. Tunjukin dulu dong rekening kamu, kayak gitu. Jadi janji-janji itu hanya sekedar janji-janji palsu. Kalau cuma sekedar janji, manusia juga bisa menjanjikan, betul nggak? Nanti Betul. kasih kamu ini, nanti. Tapi buktinya mana? Gitu, mana buktinya? Kayak, oh Allah memang mengasihi kita. Buktinya mana? Tuhan mengasihi saya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tuhan terbukti loh mengasihi. Dia menyertai bangsa Israel. Ya, ketika Allah kita berkata, aku menyertai engkau, dia membuktikannya. Ketika Allah kita berkata, I provide you, aku Allah yang menyediakan, kamu jangan khawatir akan apapun. Yesus membuktikannya, betul? Yesus membuktikannya, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Alkitab ini mempunyai bukti-bukti. Karena itu iman kita itu bukan berdasarkan janji-janji palsu, janji-janji kosong. Tapi apa? Kenyataan ini loh. Ya, ketika kita mengatakan nanti kita punya pengharapan akan kehidupan kekal, bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian, buktinya apa? Sudah ada manusia yang bangkit dari kematian dan hidup kekal, gitu loh. Ya, dan dia menyatakan bahwa aku sanggup membangkitkan kamu. Dia bukan sekedar janji, ini sudah kubuktikan, kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, bahwa kamu nanti kalau kamu percaya kamu akan sama seperti aku, mempunyai tubuh yang baru, kamu gak akan mati, kamu akan mempunyai tubuh yang baru seperti aku, kata Yesus. Ya, dan kamu akan masuk dalam kehidupan kekal. Kamu akan masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang tidak ada kutuk, tidak ada dosa, tidak ada kematian di situ. Dikatakan dalam Wahyu 21, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, ratap tangis, duka cita yang sekarang ini kita sulit di dalam dunia. Yesus berkata apa? Bertahan di dalam dunia ini. Kenapa? Nanti akan dipulihkan. Betul, karena Tuhan mengatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi memang kedua Yesus mengatakan di dunia ini kamu akan menderita. Karena apa? Sudah ada dosa, ada kutuk, ada penghukuman Allah. Ya, tapi Yesus berkata, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Maka Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun. Maka dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah ya kebenaran Alkitab ini. Gitu loh, teman-teman, ya. Gitu. Iya. Nah, jadi Kak, beralih lagi yang kebangkitan tadi. Kakak percayakan ada barang, ada bukti di depan mata ya. Nah, begitupun dengan aku, Kak. Aku mau mengalami hidup yang kekal. Aku mau mengalami kebangkitan yang sudah ada dibuktikan di masa perjanjian baru, sudah disaksikan oleh para saksi mata, para murid-murid yang menyaksikan, oleh semua orang menyaksikan bahwa dia telah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itulah yang aku imani, Kak. Aku maunya bukti yang nyata gitu. Aku maunya sesuai fakta gitu, sesuai yang sudah disaksikan oleh para saksi mata, oleh semua orang yang hidup semasa dengan Yesus Kristus Tuhan kita gitu. Nah, jadi konsep kebangkitan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan juga konsep kebangkitan di dalam Islam itu aku masih bertanya-tanya sampai sekarang. Kapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri Mekah ini membangkitkan? Ya. Tidak ada di dalam sejarah Islam. Allah Nabinya membangkitkan pun tidak bangkit, ya. orang pun. Itu konsep agama, teman-teman. Jadi agama boleh banyak, ada 4.000 agama di dunia, di mana semua pendirinya sekarang ini mati dan ada di kuburan. Ya. Betul. Hanya satu ya konsep kerajaan yang tidak mati dan bangkit, ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Semua mati, teman-teman. Anda bisa lihat kan agama apa yang pendirinya tidak mati, ya kan? Semuanya mati. Berarti apa? Mereka tidak bisa memimpin kita pada hidup yang kekal. Jadi nggak mungkin orang yang tidak mempunyai hidup yang kekal bisa menjanjikan kepada kita hidup yang kekal, itu nggak mungkin. Ya, sama misalnya kamu dijanjikan kamu nanti akan aku kasih rumah, dia sendiri masih ngekos gitu loh. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kita rumah? Ya, gitu, menjanjikan sesuatu hal yang muluk-muluk, dia sendiri tidak pernah ke surga, dia tidak mempunyai hidup kekal, dia tidak bisa mengalahkan kematian, tapi bicara mengenai kebangkitan itu sama dengan omon-omon doang, teman-teman. Omdo, ya, omon-omon doang, tidak ada buktinya, gitu ya, gitu. Jadi Yesus mengalahkan kematian dengan cara bangkit. Kebangkitan dari antara orang mati inilah fundamental dasar iman Kristen. Ya, Amin. Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia mati aja gitu ya. Sia-sia. Betul, ajarannya bagus. Tapi apa? Iman Kristen ambiar, teman-teman. Sia-sia saja. Gitu. Sia-sia, dikatakan kamu sia-sia. Kamu seperti orang lain, seperti orang-orang yang percaya kepada agama-agama lain.
Kenapa? Iya. Karena semuanya mati. Kita tidak memiliki hidup kekal. Bukankah yang kita inginkan adalah kehidupan kekal? Ya, Betul Kak. gitu loh teman-teman. Untuk apa kita mengikuti orang yang ada di dalam kuburan yang mati, yang dia sendiri tidak bisa mengalahkan kematian dan mengalahkan maut? Betul. Sama dong sama kita ujung-ujungnya gitu loh. Iya. Iya. Dan itu benar. Di dalam sejarah Islam nggak ada satupun Tuhan yang termuka ini membangkitkan orang mati di situ. Benar-benar iman aku sudah amburadul, udah hancur sangat-hancurnya di situ. Udah percaya banget aku mendeklarasikan kepada Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Aku mau gitu. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau jadi pengikut Kristus gitu, pengikutmu. Bimbing aku gitu. Aku terus meminta hikmat sama Tuhan gitu. Aku sambil nangis di situ. Aku langsung nangis sejadi-jadinya. Dan di situ aku mulai memperdalam lagi Alkitab gitu. Aku menonton pengajaran lagi dari Pak Bambang Nurusena, Bu Rita Wahyu gitu kan, dan juga Romo Daniel Biantoro beserta ya pada waktu itu puji Tuhan FYP aku di YouTube Al Hayat Indonesia. Jadi konsep kebangkitan tadi, aku kepikiran terus Kak, aku takut gitu kan, kayak gimana gitu kalau misalkan aku tetap di dalam Islam yang katanya dijanjikan nanti gitu kan bakalan dibangkitkan, akan tetapi tidak ada satupun fakta atau dalil atau data bahwa Allah itu membangkitkan orang. Gimana kalau aku di-prank? Gimana itu kalau misalkan Allah itu ngeprank aku, Islam itu prank. Islam itu cuma khayalan doang dari sang baginda itu. Karena setelah aku ingat-ingat lagi, Nabi si Momo itu, ya, si Momo itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Itu gak ada saksi mata sama sekali. Aku bisa saja menjadi Momo saat ini. Aku bisa mengklaim diriku. Oh, aku dapat wahyu dari ini, beginilah firman-Nya. Aku bisa kayak gitu, karena gak ada saksi mata. Kita menyebutnya Momo ya, yang kayak kakak bilang Katem, Momo. Aku nonton itu. Iya, jadi itu nama aslinya. iya, si Katem bin Abdul Alat ya. Aduh. Jadi ya udah, itu dasar-dasarnya, dan yang buat aku itu langsung ya Kak. Puji Tuhan, setelah 2024 akhir 2024 itu kan aku udah mulai tuh Kak, udah mulai masuk ke perkuliahan. Udah selesai tuh aku mempelajari segala macam yang dari tadi ya, panjang lebar tadi. Aku masuk ke perkuliahan dan aku pindah ke kota lain gitu. Jadi aku sekarang ya Kak, sekarang aku ngekos sendiri. Jadi aku udah belajar hidup mandiri, ngekos, jauh dari keluarga gitu sekarang. Nah, mulai dari sekarang inilah Kak, hati aku mulai kayak semangat lagi, jiwa spiritual aku ya mulai bangkit dan ingin lebih mengenal Kristus itu. Jadi secara gimana ya, mungkin ini emang sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya. Aku dibimbing Kak, jadi puji Tuhan gitu, aku bersyukur banget gitu, karena tetangga aku, salah satu tetangga di sini ada yang Katolik Kak, ada yang menjadi pengikut Kristus gitu. Jadi secara tidak sengaja aku kayak apa ya, saling sapa gitu kan sama tetangga aku ini, ibu sama bapak ini ya kita sebut ya. Jadi ibu sama bapak ini emang ramah Kak, ramah sama aku gitu kan. Pokoknya mencerminkan benar-benar apa ya, kasih itu sendiri, sifat kasih itu. Jadi aku pada saat itu langsung ya Kak, langsung curhat sama mereka, sama bapak sama ibu ini, tetanggaku ini. Nah, aku bilang, Bu, aku sudah mempelajari ini segala macam yang aku tadi ya. Nah, gimana ya Bu? Aku ingin gitu, aku rindu dengan gimana didoain gitu. Aku ingin sama jemaat yang lain gitu, jemaat umat Tuhan, umat yang sudah diselamatkan ini, umat yang sudah dikuduskan ini. Aku pengen gitu, kayak didoain. Aku pengen persekutuan gitu bersama-sama dengan umat yang beriman, umat yang bertakwa ini, Bu. Gitu. Mohon Bu gitu, aku ingin ikut ibadah, boleh nggak Bu? Nah, pada saat itulah di Januari lalu gitu ya Kak, bulan lalu. Ya tetangga Katolik aku langsung, oh ya boleh Pak, puji Tuhan gitu. Ini tapi kami nggak memaksa ya, kata mereka gitu, kami nggak memaksa. Kalaupun emang dari hatimu begitu ya udah, kami bakalan membimbing gitu kan. Dan kamu benar-benar bakalan kami jaga gitu. Istilahnya kalau ada apa-apa bilang aja gitu kan. Jadi aku tambah bersyukur. Di sini ada orang tua gitu di sini. Ada orang tua yang udah anggap aku sebagai anak mereka juga gitu. Mereka begitu mengasihi aku Kak. Jadi pada misa pertama di Januari lalu itu, misa pertama itu aku masuk dalam gereja gitu Kak. Jadi aku gimana ya, hati aku tuh bergetar gitu Kak. Bukan merinding gimana ya, bukan merinding takut, tapi seketika aku tuh langsung, air mataku tuh langsung ini Kak, langsung menetes gitu. Karena di dalam gereja itu benar-benar aku merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ketika semuanya bernyanyi, ketika semuanya memuji Tuhan gitu, aku ikut di dalam persekutuan ini, aku merasakan kedamaian Kak. Nah, pada suatu momen gitu kan di misa itu ya Ekaristi gitu kan, puncaknya perayaan Ekaristi itu ya, di situ tetangga aku bilang, Paul, kamu kan belum dibaptis gitu kan, dan kamu baru juga awal gini kan, jadi
kamu kalau hilang suaramu, sinyalnya ya itu kan, teman-teman ya. tapi tangan kamu disilang gitu kan, karena gini ya, Sempat jadi hilang tadi kamu suaramu boleh sebentar. gitu bangkit oke. Jadi setelah itu kan perayaan Ekaristi ya Kak. Nah di itu Ekaristi itu ya udah kata tetangga aku ini bilang, katanya, Paul, kamu kalau mau ke sana ke romonya, kamu boleh kok. Tapi tangan kamu disilangkan ya, bentuk silang gitu, kayak di dada gitu kan. Istilahnya kamu itu belum dibaptis dan itu minta pemberkatan aja gitu. Kamu boleh gitu. Tapi kalau untuk menerima komuni kudus belum ya gitu ya. Ya udah, aku di situ aku turutin. Langkah demi langkah aku berdoa gitu kan, kayak Yesus anak Daud kasihanilah aku gitu. Yesus anak Daud kasihanilah aku, sambil nangis Kak. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan sampai di titik aku di depan Romo, terus kata Romonya, diberkatilah engkau. Di situ aku benar-benar ngerasa merinding, hati aku bergetar Kak. Dan aku sambil nangis bilang, Romo gitu kan, berkati juga keluarga aku yang belum percaya gitu. Aku pengen mereka juga diselamatkan. Romonya juga iya, amin gitu. Aku di situ benar-benar, walaupun di situ rame gitu, aku nggak malu gitu. Aku nggak malu terang-terangan aku nangis di hadapan semua orang gitu. Walaupun nangisnya nggak yang kayak merintih, nggak merintih, tapi nangisnya benar-benar deras, air mata tuh ngalir sampai basah ini baju. Di situ aku benar-benar kayak merasakan terhubung banget sama hadirat Tuhan kita yang maha hidup itu. Jadi setelah dari itu prosesnya ya udah aku memutuskan untuk ikut katekumen dan sampai sekarang, dan doain ya Kak semuanya, teman-teman yang di bawah juga doain aku nanti bulan Desember mau dibaptis. Wah, tepuk tangan dulu dong. Desember tahun. Iya, jadi kita mensupport ya, selama Anda masih ada di gereja Trinitas, gereja yang benar ya, yang mengajarkan pengajaran yang benar, itu nanti akan berjalan. Sebenarnya kehidupan ini adalah perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, gereja itu hanya sebuah wadah, sebuah kendaraan ya, vehicle di mana kita berkumpul dengan saudara seiman, di mana iman kita ini makin bertumbuh ya, seperti itu. Tetapi kunci utamanya sebenarnya adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sekalipun saya di gereja Kristen pun ya, kalau gereja kami tidak mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan, prinsip Tuhan juga kita nggak dapat apa-apa teman-teman ya. Tetap pertumbuhan rohani kita itu adalah dari pribadi kita, dalam hal kita makan firman, dalam hal kita bersekutu dengan Tuhan, dalam hal kita mempraktekkan firman ini gitu ya. Itulah yang ya menjadi kunci pertumbuhan rohani kita sebenarnya itu. Jadi itulah perjalanan spiritual kita bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan dengerin ya. Nah sekarang ini juga banyak nih ya teman-teman buka room di TikTok ini yang mengadu domba secara denominasi ya. Nah itu adalah pesan daripada para pastor-pastor ya, pembina Al-Hayat juga, bahwa mereka lebih sibuk saling menyerang doktrin ya, saling menyerang satu gereja. Sebenarnya itu adalah roh pemecah belah teman-teman ya, itu disebut roh pemecah belah. Dan itu sangat-sangat melukai tubuh Kristus ya, karena Yesus mengatakan bahwa kita ini disatukan di dalam satu bangunan sebagai batu-batu yang hidup. Nah ini baru aja kemarin pastor saya khotbah tentang bahwa kita ini adalah satu batu hidup yang menjadi satu bangunan rumah Tuhan ya. Kita boleh berbeda-beda ya, itu adalah doktrin-doktrin sekunder, tetapi di dalam pemahaman fundamental kita mengenai siapa Allah itu nggak boleh salah, siapa Yesus itu nggak boleh salah ya. Nah itu yang lebih utama, yang lebih ditekankan. Jadi kita jangan saling melukai tubuh Kristus. Makanya di Al-Hayat ini kita tidak memfasilitasi debat-debat denominasi ya, tapi kita justru mempersatukan tubuh Kristus ya, bukan memecah belah tubuh Kristus. Karena disitulah jiwa-jiwa bisa diselamatkan ya kalau kita ini bersatu. Ya makanya ada lagunya ya, seperti minyak di kepala Harun ya kan, yang kejanggutan jubahnya turun ya. Artinya apa? Berkat itu akan dicurahkan ketika Tuhan melihat apa kita ini satu di dalam tubuh Kristus. Yesus sendiri juga berdoa ya di dalam Yohanes 17, biarlah Bapa mereka satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Karena Yesus sudah melihat itu, benih-benih persaingan antara para rasul sendiri gitu kan. Siapa nanti akan duduk di sebelah kanan Yesus gitu kan? Yohanes kah atau Petrus kah gitu. Tapi Yesus berkata, kalau aku yang adalah guru dan Tuhanmu, aku memberikan teladan, aku membasuh kakimu, artinya apa? Aku melayani engkau. Padahal aku ini Tuhan. Artinya apa? Harusnya kamu yang membasuh kaki aku. Kamu kan hamba, aku Tuhan. Tapi saudara, kalau kamu menganggap aku ini Tuhanmu dan aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib melakukan hal itu. Ya, wajib melakukan itu kepada saudara-saudara itu. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kalau perbedaan itu nggak bisa dipungkiri, Paul. Terutama perbedaan ketika kamu masuk di dalam pelayanan, kamu akan digesek dengan teman-teman yang
Oh ya aneh-aneh lah, saya nggak usah ngomong nanti kamu akan menjalani itu nanti berjalan dengan natural dengan sininya. Ya saya juga Iya. dulu ketika masuk dalam pelayanan saya heran bin ajaib ya dengan orang-orang Kristen ini. Tapi Alkitab sudah mengatakan demikian bahwa batu akan saling menajamkan batu menajamkan batu atau besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Justru kamu harus berpikiran begini, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang melempar batu-batu ke kita, jadikanlah itu sebagai berarti Tuhan ini sedang menguji aku. Mungkin aku orangnya kurang sabar, ya. Mungkin saya orangnya emosian gitu kan, kurang sabar dan sebagainya. Datanglah ini orang-orang Kristen yang mau mencoba memfitnah, ya kan, memframing, justru dari kekristenan sendiri, bukan orang lain yang mengaku Kristen. Ya. Supaya apa? Oh, ternyata aku masih punya kekurangan Tuhan. Aku harus lebih sabar. Aku harus ada buah roh mengampuni. Betul nggak? Bagaimana kita bisa mengampuni kalau orang nggak pernah salah sama kita? Nggak mungkin. Pasti ada orang buat salah sama kita, betul? Ada orang memfitnah kita, nyalahin kita, memanfaatkan kita, berbohong kepada kita, bersikap tidak adil kepada kita. Tapi inilah perintah Tuhan, hendaklah kamu mengampuni. Ya, hendaklah kamu mengampuni. Itu dulu. Makanya saya sering bersaksi apa? Pada waktu saya pertama kali bertobat, saya tuh mendapatkan satu penglihatan, ya seperti video di depan muka saya, itu suatu peristiwa ya pada waktu saya masih kecil. Pada saya bertobat itu udah 20 tahun lebih ya pada waktu itu. Terus Tuhan itu bicara begini, kamu harus mengampuni orang ini. Ya itu berkali-kali tuh kalau Anda lihat di dalam video-video kesaksian daripada Sofia lah ya. Saya bilang, harus mengampuni orang ini gitu. Pada peristiwanya saya udah lupa. Tapi itu ternyata menurut Tuhan, karena Tuhan ini kan punya CCTV ya teman-teman. Sebelum zaman modern Tuhan udah kehidupan kita ini direkam sama Tuhan. Ya, makanya kita tidak ada yang sembunyi dan kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Karena segala dosa, segala pikiran kita pun Tuhan mengetahuinya dari jauh. Sehingga Tuhan itu punya CCTV di kehidupan kita. Ya. Nah, peristiwa itu sudah lupa, tapi Tuhan memperlihatkan itu sama saya dan Tuhan mengatakan bahwa kamu harus mengampuni dia. Saya bilang, saya nggak bisa mengampuni orang ini Tuhan. Mungkin itu menjadi satu kepahitan gitu dalam diri saya yang mempengaruhi jiwa saya pada waktu itu. Dia bilang, kamu harus bisa mengampuni orang. Peristiwa itu udah puluhan tahun lalu teman-teman. Dan Tuhan ingatkan itu seperti video gitu di depan mata saya. Ya, ada satu peristiwa. Saya baru ingat, saya pernah mengalami itu gitu waktu kecil gitu ya. Nah, terus saya bilang, tapi saya mau mengampuni. Itulah pertama kali saya mempraktekkan pengampunan itu. Ya, nah, jadi ketika kamu lahir kembali, kamu akan mempunyai hati yang mau mengampuni, mau mengasihi. Jadi seakan-akan ketika kamu melihat orang tuh kamu pengen meluk dia gitu loh. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.